Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Desain konten Tarigan Catur kali ini berbeda dibandingkan biasanya. Berhubung karena turnamen internasional yang diikuti oleh Super Grandmaster sedang berhenti sejenak ya pada awal tahun baru, Tarigan Catur akan mencoba untuk menampilkan permainan dari admin Tarigan Catur sendiri saat mengalahkan rating yang jauh lebih tinggi. Bukan bermaksud untuk memamerkan ya, tapi Tarigan Catur terkesan dengan cara menangnya. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Daily Blitz Arena dengan format waktu 5 menit tanpa increment yang berlangsung pada tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 1:46 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara pemilik nama akun Lichess Rom256 yang memiliki rating Lichess 2160 menghadapi admin Tarigan Catur yang memiliki nama akun Lichess CT_Andreas dengan rating Lichess 1886. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, admin Tarigan Catur menggunakan catur buah hitam, sedangkan Rom256 menggunakan catur buah putih. Rom256 memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh admin. Kuda F3, kuda C6. Dan di sini Rom256 memilih langkah gajah B5 ya, pembukaan Ruy Lopez. Pion A6 dengan variasi pertahanan Morphy yang Tarigan Catur berikan. Apa balasan dari Rom256 dengan gajah mundur ke petak A6 dengan variasi Columbus masih dalam pembukaan Ruy Lopez. Pion D6 memberikan penjagaan lebih terhadap pion hitam yang ada di petak E5 agar sewaktu-waktu admin Tarigan Catur pertahanannya sudah siap ya apabila putih berencana untuk memajukan pionnya di lajur D sebanyak 2 langkah. Dan di sini balasan Rom256 adalah pion C3, benar-benar ingin mempersiapkan pion putih yang ada di lajur D maju sebanyak 2 langkah. Gajah pindah ke petak G4 memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya. Dan di sini apa balasan dari Rom256 dengan rokade pendek. Dan di sini memanfaatkan kelemahan pada kuda putih, admin Tarigan Catur melakukan langkah menteri menuju petak F6, memberikan ancaman 2 kali terhadap kuda putih. Namun di sini tampaknya Rom256 ingin bermain agresif sehingga mengabaikan kuda putihnya dengan melakukan langkah gajah pukul C6 skak, pion pukul gajah, dan pion D3. Langsung saja ya, ini momentum emas yang admin Tarigan Catur dapatkan. Gajah pukul kuda dengan tempo mengancam menteri, menteri pukul gajah, dan menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Jadi, permainan para pemain yang memiliki rating tinggi, khususnya mulai dari 2100 ke atas, seringnya menggunakan cara seperti ini. Jadi, nantinya pion depan raja coba dikosongkan untuk mencoba menghancurkan pertahanan step raja dari musuh. Dan itulah yang admin Tarigan Catur ketahui. Di sini, admin Tarigan Catur tidak akan melakukan rokade. Karena jika rokade akan sangat berbahaya ya. Pion-pion dari putih sudah siap untuk merangsek ke pertahanan step raja dari Tarigan Catur. Di sini apa balasan admin dengan pion F6. Nanti, para pecinta catur sekalian akan mengetahui apa maksud dari langkah pion F6 yang akan Tarigan Catur lakukan. Pion F4, pion E pukul F4, gajah pukul pion di F4. Memanfaatkan keberadaan gajah putih, maka dari itu
Tarigan catur melakukan langkah pion menuju petak G5, mengancam gajah, dan gajah mundur ke petak E3. Di sini langsung ya, tarigan catur sangat agresif, memanfaatkan kosongnya pertahanan sep raja dari Rom 256. Dan admin tarigan catur sendiri tidak akan melakukan rokade pendek. Dengan langkah pion menuju petak H5, terus ya, menggempur pertahanan sep raja dari Rom 256. Kuda D2, gajah E7, pion F4. Di sini apa balasan admin tarigan catur? Dengan pion menuju petak G4, tidak menerima ajakan pertukaran pion dari Rom 256. Apabila diterima, maka justru serangannya berbalik. Dan serangan dari admin tarigan catur berhenti sampai sini. Oleh karena itu, admin tarigan catur melakukan langkah pion menuju petak G4. Pion F5 membatasi ya, agar pion admin tarigan catur yang di lajur F tidak ikut membantu menggempur pertahanan sep raja dari Rom 256. Kuda H6. Jika misalkan gajah pukul kuda, admin tarigan catur sudah tidak khawatir ya. Justru bagus. Karena nantinya misalkan gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, nanti admin tarigan catur memindahkan raja kemanapun dan akan mencoba untuk menumpuk benteng. Jadi, di sini balasan dari Rom 256 bukan gajah pukul kuda, tetapi dilakukan langkah raja G2. Kuda F7, gajah F4, raja D7. Di sini mencoba menghubungkan kedua benteng admin tarigan catur dan nantinya akan siap untuk menempati petak G dan H yang cukup kosong di pertahanan sep raja Rom 256. Pion D4, benteng A menuju G8. Pion C4, pion H4. Kita sama-sama berusaha untuk memajukan pion sampai menuju petak promosi. Benteng A menuju D1, ini langkah penting yang dilakukan oleh Rom 256. Di sini Rom 256 memiliki maksud ya, menempatkan benteng putih di lajur D, satu lajur dengan raja dari admin tarigan catur. Dan jelas apabila admin tarigan catur menempatkan raja di petak D7 terus akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, admin tarigan catur memindahkan raja menuju petak C8 di petak yang tidak bisa diancam sama sekali oleh Rom 256. Pion B4, kuda G5, dan disinilah terjadi pertukaran perwira, gajah pukul kuda dan benteng pukul gajah. Kuda B3, pion D5. Coba lihat langkah ini. Langkah ini dinilai oleh analisa komputer cukup bagus ya. Tidak salah, ini langkah yang cukup cermat yang membuat Rom 256 kebingungan akan mempertahankan pion yang mana. Jadi, pion maju ke petak D5 saat tarigan catur melangkahkan, emang tarigan catur berniat untuk mencoba mendapatkan pion putih yang ada di petak E, pion putih yang ada di petak C, dan pion putih yang ada di petak B. Jadi, langkah apapun yang dilakukan oleh Rom 256, pionnya akan hilang. Itulah maksud dari admin tarigan catur melangkahkan pion menuju petak D5. Di sini balasan dari Rom 256 adalah pion C pukul D5, pion C pukul D5, dan dilakukan langkah pion E5, tidak menerima ajakan pertukaran pion. Walaupun pion-pion dari Rom 256 sudah sangat berbahaya, admin tarigan catur mencoba untuk kembali ke format atau ide awal tarigan catur dengan gajah pukul pion di petak B4. Pion E6, kita lihat betapa berbahayanya pion putih yang ada di petak E6. Dua langkah lagi promosi. Namun admin tarigan catur tidak khawatir dan melakukan langkah bagus lainnya menurut analisa komputer dengan benteng menuju petak H5, mengancam pion putih
2 kali. Dan di sini sudah pasti ya, pion putih ini akan hilang. Tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan oleh ROM 256 untuk membuat pion putihnya tidak hilang tanpa kompensasi ya. Kita lanjutkan. Kuda pindah ke petak C5. Apabila di sini admin tarigan catur terlalu sesumbar dengan melakukan langkah apapun ya, misalkan benteng pukul pion, ini akan sangat berbahaya. Kalau ada pion menuju petak E7, maka sudah tidak ada lagi obat untuk menahan pion putih promosi. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini harus gajah pukul kuda terlebih dahulu agar pion putih lebih lama untuk mencapai petak promosi. Pion pukul gajah, dan di sini santai saja ya admin tarigan catur. Apabila putih nantinya tetap nekat pion menuju petak E7, maka nantinya ada raja menuju petak D7. Jadi aman saja ya. Di sini balasan admin tarigan catur adalah benteng pukul pion, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya admin tarigan catur sudah menang. Tetapi ROM 256 tidak mau menyerah begitu saja dan dilakukan langkah benteng menuju petak E1. Inilah yang tarigan catur harapkan. Dan langkah winning solution dari admin tarigan catur adalah benteng menuju petak E5. Artinya kalau nantinya benteng putih ini kabur, maka pion putih yang ada di petak E6 akan didapat tarigan catur secara mudah ya. Dan di sini balasan ROM 256 adalah benteng pukul benteng, pion pukul benteng. Lihat struktur pion dari admin tarigan catur. Ada 2 pion di lajur H dan G, dan ada pion di lajur E dan D yang membuat Raja Putih susah untuk menembus pertahanan sayap raja dari admin tarigan catur. Dan komposisi pion ini harus terus dipertahankan. Tidak boleh maju ya, karena jika maju ada peluang ROM 256 membalikan keadaan. Apa yang dilakukan ROM 256 dengan pion C6? Gampang saja, raja D8, raja F2, gampang saja, raja E7, raja E3. Setelah admin tarigan catur melakukan langkah terakhir dengan raja pukul pion di petak E6, seketika itu juga ROM 256 memutuskan untuk menyerah. Karena memang jumlah pion dari admin tarigan catur sangat banyak. Dengan 6 pion berbanding 3 pion. Dan misalkan ya, di sini raja menuju petak D3, maka gampang saja pion menuju G3. Jika misalkan apa yang bisa dilakukan? Misalkan raja menuju petak F2 misalkan, admin tarigan catur tinggal seperti ini aja. Raja menuju petak D6, mendekatkan terhadap pion yang lain. Jadi benar-benar semua langkah sudah buntu bagi ROM 256 dan admin tarigan catur akhirnya menang. Ya, ini adalah salah satu permainan terbaik dari admin tarigan catur. Dilihat sekilas dari analisa komputer juga, langkah-langkah dari admin tarigan catur cuma sedikit ya yang dinyatakan sebagai langkah blunder. Dan ini dapat terjadi karena admin tarigan catur sering ya bikin konten dan melihat bagaimana cara pandang Grandmaster untuk memainkan bidak-bidak dan perwira-perwiranya. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.